Tidak benar, saudara-saudara, kalau hukuman yang dijatuhkan AFC kepada Indonesia ini karena campur tangan Malaysia, karena markas AFC ada di Malaysia. Tidak benar, saudara. Tidak ada pengaruhnya, walaupun nanti Indonesia dan Malaysia akan jumpa di Piala AFF U23, tetapi kan personilnya itu akan berbeda karena timnya sekarang nanti adalah timnya Sintayong, bukan timnya Indra Safri, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang bercanda maupun yang sangat serius. Baik yang terkini maupun yang sudah basi. Baik yang boring maupun yang boring lagi. Bebas, saudara-saudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Hari ini, saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang masa depan Timnas Indonesia U23 setelah hukuman dari AFC dijatuhkan kepada berapa ya? Kepada personil Timnas U23 yang waktu itu tawuran, yang waktu itu ribut melawan Thailand di final SEA Games 2023. Ada beberapa pemain yang dihukum larangan bertanding 6 pertandingan kalau nggak salah, dan ada denda juga. Kemudian ada beberapa asisten pelatih, personil staf pelatihan yang dihukum, baik di kubu Indonesia maupun di kubu Thailand, saudara-saudara. AFC menganggap apa yang dilakukan Indonesia dan Malaysia pada waktu itu, Indonesia dan Thailand pada waktu itu mencederai nilai-nilai sportivitas dan sudah sepantasnya dihukum. Ya memang layak dihukum, terlepas siapa yang salah, itu adalah tindakan yang tidak benar. Nah, jadi ini akan seperti apa, saudara-saudara, ke depannya, karena masih ada agenda Timnas U23 dalam bulan depan. Ada Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23. Nah, itu akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, begini saudara. Beberapa hari lalu, AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia itu menjatuhkan sanksi, menjatuhkan hukuman kepada personil Timnas Indonesia U23 dan Timnas Thailand U23 yang tawuran, yang berkelahi di SEA Games 2023 di final. Walaupun SEA Games itu bukan agenda resmi FIFA, bukan agenda resmi AFC, tetapi sebagai otoritas sepak bola yang berwenang di Asia ya, AFC itu tetap mengawasi semua level pertandingan sepak bola, baik resmi maupun tidak resmi. Termasuk ya itu tadi, SEA Games itu tadi, dan mereka melihat apa yang terjadi pada pada final di Kamboja itu, pada di Phnom Penh itu memalukan. Dan kemudian setelah melakukan sidang dan investigasi selama beberapa bulan, akhirnya keputusan itu datang, saudara-saudara. Jadi ada 3 pemain Indonesia dan 4 ofisial Indonesia yang dihukum. Sementara Thailand itu ada 2 pemain dan 5 ofisial. Pemain Indonesia yang dihukum itu adalah Titan Agung. Titan yang waktu pemain Thailand datang ke band itu dia berkelahi. Kemudian ada lagi si Komang Teguh yang waktu dipukul sama si kipernya Thailand. Kemudian ada lagi si Taufani. Taufan ini tampaknya yang bawa bendera lari itu kayaknya, atau apa ya, pokoknya itu 3 pemain itu. Kemudian di ofisialnya itu ada Sahari Gultom, kemudian ada Tegar Diokta, kemudian ada Ahmad Nizar dan Toit Samadi. Itu ada itu. Kemudian yang dari kubu Thailand itu ada si Soponwit Rakyat, yang kipernya yang mau mukul Komang, kemudian Chaniwat Supun Pasuk, itu juga dihukum. Kemudian ofisial Thailand itu seperti Patarawut Wongsipuek,
Mayit, Mat Adam, Porucet, Totsanit, Tirapat, Pruengna, sama Bamrong, Bunprom. Jadi itu mereka yang dihukum oleh AFC. Ke mayoritas itu dihukum 6 pertandingan dan denda 1.000 US dollar. Nah, jadi itu sama semua hukumannya, saudara-saudara. Nah, yang menarik saudara-saudara, hukuman ini berlaku di semua pertandingan sepak bola, baik dalam kalender FIFA maupun dalam tidak kalender FIFA internasional. Jadi level tim nasional. Jadi mereka masih bisa main di Liga Indonesia, mereka masih bisa. Tapi kalau sudah tampil di pertandingan internasional, baik itu agenda AFF, agenda AFC, agenda FIFA, agenda apapun, pokoknya yang internasional antar negara itu mereka tidak bisa bertanding. Mereka tidak bisa bertanding karena ya hukuman ini. Dan bagi Indonesia sebenarnya ini, kalau kita mau jujur saudara-saudara, hukuman ini ya bagus untuk mendisiplinkan pemain Indonesia dan untuk mengubah mindset supporter Indonesia yang merasa bahwa yang salah itu Thailand, seharusnya yang dihukum Thailand. Tidak, saudara-saudara, tidak. Dalam hal seperti ini, walaupun provokasinya dari Thailand atau Indonesia, itu tetap semua kedua kubu itu tetap harus dihukum. Mereka tetap harus mendapatkan sanksi karena berkelahi di lapangan, membuat keributan di lapangan, apapun alasannya itu tidak bisa dibenarkan. Apalagi saudara-saudara, karena dari rekaman video yang beredar di luar Indonesia ya, yang banyak dibahas di luar Indonesia, provokasi itu sebenarnya dilakukan oleh pemain Indonesia ketika wasit menuit peluit yang salah itu. Waktu itu ada satu pemain yang membawa bendera Indonesia lari membawa bendera di depan bangku cadangan pemain Thailand. Nah, itu tampaknya itu si Taufani itu, saudara-saudara, dan itu membuat kubu Thailand otomatis panas dan membalas ketika golnya si yang di injury time itu terjadi. Nah, tampaknya AFC melihat itu sebagai sebuah pelanggaran sehingga AFC juga harus menjatuhkan hukuman kepada Indonesia dan Thailand supaya terlihat netral. Selain adil, AFC menjatuhkan hukuman ini secara adil, juga saya juga ingin membantah bahwa tidak benar bahwa ini ada campur tangan Malaysia. Karena markas AFC ada di Malaysia. Karena di beberapa media sosial dan beberapa penonton komentator gadungan ini bertanya, "Bang, itu banyak orang yang menuduh Malaysia campur tangan terhadap hukuman Timnas Indonesia U23 ini." Tidak ada, saudara-saudara, tidak ada. Sebab itu tidak ada. Jadi begini, AFC itu tidak ada urusannya walaupun dia markasnya di Malaysia, tapi dia bekerja secara independen dan dia sudah kredibel, sudah kapabel, sudah berpengalaman mengatasi hal seperti ini. Sama seperti FIFA yang bermarkas di Swiss. Ketika ada masalah di Swiss ya, dia akan menjatuhkan hukuman kepada pemain-pemain Swiss. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali bahwa ini karena campur tangan Malaysia. Karena begini, AFC atau lembaga internasional itu bergerak berdasarkan fakta. Ketika mereka melihat ada fakta yang terjadi di lapangan, mereka pasti akan bersidang. Dan yang di dalam situ, anggota AFC itu juga bukan orang Malaysia, saudara-saudara. Banyak pengurusnya juga ada yang dari Indonesia, dari Thailand juga ada, dari mana-mana, dari seluruh Asia itu bekerja di situ, di AFC. Kebetulan aja kantornya di Kuala Lumpur. Sama juga ASEAN itu kantornya di Jakarta. Tetapi diplomatnya yang bekerja di kantor sekretariat ASEAN itu ya bukan hanya orang Indonesia. Orang mana-mana dari semua anggota ASEAN itu ada di situ. Jadi saya menyatakan, memastikan bahwa ini tidak benar bahwa ada campur tangan Malaysia. Karena nanti Indonesia dan Malaysia akan bertemu di Piala AFF U23. Jadi tidak benar, saudara-saudara, tidak benar. Ini murni hukuman karena tingkah laku pemain-pemain Indonesia dan pemain-pemain Thailand pada final SEA Games 2023 yang lalu itu tidak
berdasarkan tidak sesuai dengan rule of the game, tidak sesuai dengan nilai-nilai sportivitas, tidak menjunjung tinggi fair play, karena mereka bertengkar, berkelahi, ribut sendiri di lapangan, saudara-saudara. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ke depannya, saudara-saudara? Bagaimana ke depannya? Apa pengaruhnya, apa dampaknya, dan apa yang akan dilakukan Indonesia terhadap ini? Begini, saudara-saudara, menurut komentator gadungan, saudara-saudara, ini tidak akan ada pengaruhnya apa-apa buat tim nasional Indonesia U23 yang akan tampil di Piala AFF U23 maupun kualifikasi Piala Asia U23. Kenapa saya berani mengatakan seperti dan saya berani bertaruh? Berani bertaruh, saudara-saudara. Ayo, siapa yang mau silakan bertaruh. Tidak akan ada pengaruhnya, saudara-saudara. Tidak akan ada pengaruhnya. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena yang dihukum ini adalah timnya Indra Syafri, pemainnya Indra Syafri, staf pelatihnya Indra Syafri, asisten pelatihnya Indra Syafri. Sebab pelatihnya kan memang Indra Syafri waktu SEA Games 2023. Dan Indra Syafri memang ditunjuk karena waktu itu Sintayong sedang mempersiapkan Piala Dunia U20. Sebenarnya pelatih timnas U23 ini sesuai kontrak yang ditandatangani Sintayong dengan Erick Thohir adalah pelatih U23 adalah Sintayong. Sintayong pelatih U23 dan pelatih senior. Hanya karena ada agenda yang padat pada waktu itu, Indra Syafri untuk menangani sementara. Dan sekarang Sintayong akan kembali memegang timnas U23 ini, saudara-saudara, di Piala AFF U23 maupun kualifikasi Piala Asia U23. Sementara Indra Syafri kembali ke habitatnya sebagai pelatih timnas U19, timnas U20 yang dipersiapkan untuk tahun depan. Agenda tahun depan ada Piala AFF U19, Piala kualifikasi Piala Asia U19, dan ujian awalnya ada di Asian Games nanti di Hangzhou di China. Jadi tidak ada pengaruhnya, saudara-saudara, sama sekali tidak ada pengaruhnya karena sudah pasti Sintayong punya materi pemain yang berbeda, punya selera pemain yang berbeda, punya staf pelatih yang berbeda, saudara-saudara. Jadi jangan cemas, santai saja. Bagaimana personelnya Sintayong ini, saudara-saudara? Ya, kalau saudara ingat, personelnya Sintayong itu ya yang sama yang dari orang-orang dari Korea itu, yang dia bawa dari Korea. Kemudian di situ ada juga si Nova Arianto, kemudian ada lagi Yo Jae-hoon. Nah, itu yang personelnya Sintayong yang akan ikut Sintayong baik di timnas senior maupun di timnas U23, saudara-saudara. Itu, dan mereka sama sekali tidak dihukum kan, dalam keadaan bugar, sehat walafiat. Mereka tidak dalam sanksi apapun baik AFC maupun FIFA. Kemudian pemainnya ini yang akan menarik. Banyak orang yang bilang Sintayong akan membawa skuad yang juara SEA Games ini. Menurut saya tidak akan, saudara-saudara, tidak akan. Sintayong akan melakukan regenerasi lagi. Pemain-pemain yang tampil di SEA Games kemarin, saya berani bertaruh mereka sebagian besar, mayoritas, mungkin 99%, 90% tidak akan dipanggil lagi untuk timnas U23 di AFF maupun di kualifikasi Piala Asia, karena mereka akan dipanggil di timnas senior. Pratama, Rizky Ridho, kemudian Ramadan Hernando itu tidak akan dipakai. Yang dipakai adalah pemain-pemain timnas U20 yang waktu itu batal tampil di Piala Dunia U20 2023, saudara-saudara. Nah, ini saya berani bertaruh juga nih. Kita lihat aja nanti ya, saudara-saudara ya. Saya rasa pemain-pemain ini seperti Hoki Caraka, Arkan Fikri, kemudian Alfianto Niko, kemudian Dava Fasya, kemudian Rabani Tasnim. Nah, itu timnya yang akan dipakai untuk Sintayong ke depan di Piala AFF U23 maupun kualifikasi Piala Asia U23. Kenapa, saudara? Pertama, untuk mengobati kekecewaan anak-anak ini yang batal tampil di Piala Dunia. Kedua, untuk regenerasi. Dan ketiga, ya tipikalnya Sintayong itu memang seperti itu. Tipikalnya Sintayong itu sangat berani melakukan eksperimen, sangat berani memotong generasi, sangat berani memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda Indonesia untuk tampil di
di pertandingan yang lain. Jadi dia tidak monoton dengan itu aja. Itulah yang membedakan Sintayong dengan pelatih timnas Indonesia dari lokal, pelatih Indonesia lainnya. Sintayong berani berani keluar dari zona nyaman. Istilahnya itu anti mainstream. Nah, dia berani melakukan eksperimen-eksperimen yang akan berguna untuk tim nasional Indonesia di masa depan. Jadi saran saya kepada supporter Indonesia, kepada netizen Indonesia yang kadang-kadang ini memang ya kadang-kadang lah yang penuh kecurigaan. Kita nggak usah menuduh Malaysia, kita nggak usah menuduh Vietnam, kita nggak usah menuduh Jepang, kita nggak usah menuduh Uganda, kita nggak usah menuduh Zimbabwe atas hukuman yang dijatuhkan kepada pemain kita, karena itu memang AFC seperti itu, mereka punya mekanisme sendiri, mereka bekerja secara profesional dan mereka fair, dan tidak ada urusannya negara-negara yang menjadi markasnya AFC itu, karena memang hukumannya itu sudah berdasarkan kajian. AFC sudah menilai itu dengan baik. Jadi ya tidak benar kalau ada campur tangan dari Malaysia, karena nanti akan bertemu di Piala AFF U23, tujuannya supaya melemahkan kekuatan Indonesia. Tidak, saudara-saudara, dan ya saya sih merasa tidak ada dasar hukumnya juga, tidak ada bukti yang konkret bahwa itu dilakukan gitu loh. Tidak ada istilah teori konspirasi itu bullshit, saudara-saudara. Menurut saya tidak ada gitu. Jadi ya memang kita harus terima saja bahwa ini adalah memang hukuman yang dijatuhkan karena ulah pemain kita sendiri. Dan kita juga harus optimis, kita harus tetap dukung timnas Indonesia bahwa tidak akan ada pengaruhnya. Percayalah sama saya, saudara-saudara. Nanti di Piala AFF U23 itu timnasnya Sintayong itu akan tampil dengan pemain yang berbeda. Begitu pula dengan kualifikasi Piala Asia U23 pasti akan tampil dengan berbeda. Pemain seperti Titan, seperti Komang, seperti Taufani itu kemungkinan besar tidak akan lagi dipanggil, tidak akan ikut pasukannya Sintayong, saudara-saudara. Begitu pula dengan asisten-asisten pelatihnya Indra Safri, saudara-saudara. Jadi ya santai aja, santai dan berpikiran yang positif, saudara-saudara. Itu juga saya masih tetap optimistis, saudara-saudara. Saya tetap yakin bahwa timnas U23 nanti yang akan ditangani Sintayong ini akan bisa mencapai hasil yang maksimal di Piala AFF U23. Walaupun itu bukan agenda resmi FIFA dan itu bukan target utama Sintayong. Karena target dia adalah meloloskan Indonesia ke Piala Asia U23 tahun depan. Kenapa itu penting? Karena Piala Asia U23 yang akan digelar kalau nggak salah di Qatar tahun depan itu akan menjadi kualifikasi untuk Olimpiade 2024 di Paris. Dan itu pastinya akan diusahakan untuk ditampilkan Sintayong dengan sangat baik. Piala AFF U23 ini kemungkinan hanya akan dijadikan ajang uji coba aja. Kan Indonesia ketemu Malaysia sama Timor Leste dan turnamennya akan digelar di Thailand. Kalau nggak salah di Chonburi. Chonburi apa di mana gitu. Sementara kualifikasi Piala Asia U23 nanti akan diselenggarakan di Solo, di Stadion Manahan pada bulan September. Nah, sebulan sebelumnya itu bulan Agustus Piala AFF U23. Jadi bulan depan. Nah, itu saya optimis dan kemungkinan Indonesia bisa lah sampai ke final Piala AFF U23. Kalau juara pun juga saya rasa bisa dengan materi-materi pemain jebolan Piala Dunia U20 yang gagal tempo hari. Begitu pula di kualifikasi Piala Asia U23, saya sih optimistis bisa lolos. Bisa lolos karena lawan kita kita kan akan bertemu Turkmenistan. Itu yang lawan yang cukup berat lah, karena di level senior peringkat mereka jauh lebih bagus. Tetapi di level junior kan beda. Apalagi kita akan main di kandang. Di kandang dengan pemain-pemain timnas U20 yang sudah ditempa hampir 2 tahun. Melewati berbagai macam cobaan itu, saudara-saudara. Yang sekarang akan naik menjadi timnas U20. Jadi jangan terlalu takut, saudara-saudara. Jangan terlalu takut dengan hukuman yang dijatuhkan AFC ini terhadap 3 pemain timnas Indonesia dan terhadap beberapa ofisial timnas U23 ini.
saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Timnas U23, tentang agenda Timnas U23 ke depan, tentang hukuman yang dijatuhkan AFC kepada para personil Timnas U23, baik pemain, asisten pelatih maupun staf teknis lainnya. Kita sudah bicara panjang lebar tadi, kita sudah membahas siapa-siapa yang dihukum, kita juga sudah membahas dampaknya seperti apa, kita juga sudah melihat kira-kira akan seperti apa Timnas U23 ke depan tanpa orang-orang ini. Dan tadi kita sudah ambil kesimpulan bahwa ini tidak akan ada pengaruhnya karena tongkat kepelatihan, tongkat estafet kepelatihan Timnas U23 ini kan dikembalikan kepada Sintayong setelah Indra Safri melatih untuk sementara waktu di SEA Games. Karena pada waktu itu sedang persiapan Piala Dunia U20 yang pada akhirnya gagal. Jadi ya buat penggemar Indonesia, buat supporter timnas ya santai aja, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Nah, dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara ya pembicaraan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar sampai berbusa-busa, sampai saya sendiri lupa apa yang saya omongkan. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar itu sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspiratif, menyenangkan, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan pula di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat. Oke, salam olahraga dan merdeka.